Tadi kita sudah menjelaskan takrir ya, sifat takrir. Sifat takrir ini sifat yang melekat pada huruf ra ya. Hanya pada huruf ra saja. Tapi takrir di sini, takrirnya itu tidak terlalu berlebihan ya. Juga tidak seperti orang Indonesia ya. Ya, salah tapi dia bergeraknya itu ujung lidahnya itu bergerak tidak terlalu lepas, tetapi apa ya, agak ditahan gitu. Dan getarannya itu tidak banyak ya. Getarannya tidak banyak. Jadi kalau ada orang baca huruf getarannya banyak itu keliru. Ya, seperti kita orang Indonesia sering sekali ya. Orang Indonesia itu mengucapin huruf ro-nya terlalu banyak getarannya. Misalnya Ar-Rahman, ini salah. Ya. Getarannya kecil. Getarannya kecil, nggak getar banget gitu. Nggak ini getar banget gini. Tapi kecil ya. Gitu. So, jadi sifat takrirnya itu jangan sampai terlalu berlebihan ya. Dia memiliki sifat takrir huruf ra itu, tetapi tidak berlebihan. Ya. Baik. Kemudian sifat berikutnya, sifat yang tidak memiliki lawan yaitu tafasyi. Sifat tafasyi ini teman-teman, sifat yang melekat pada huruf shin, ya, huruf shin yang titiknya itu ya. Jadi huruf shin ya. Sya, ash ini terkhusus pada huruf shin saja. Tafasyi ini terkhusus pada huruf shin saja ya. Enggak ada pada huruf yang lain. Jadi yang memiliki sifat tafasyi itu hanya huruf shin. Ya. Tafasyi artinya menyebarnya udara pada seluruh mulut. Ketika kita mengucapkan huruf shin itu, ya, menyebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf shin. Itu namanya sifat tafasyi. Ash, sya, ash, sya, ash. Kemarin kita sudah sebutkan huruf shin ini keluar dari tempat keluarnya, makhrajnya itu keluar dari tengah lidah diangkat ke leng-leng. Nah, berbarengan dengan itu pula dia memiliki sifat tafasyi. Jadi udara yang keluar dari mulut itu harus menyeluruh. Ya, tidak hanya terkhusus di sela-sela gigi siri atas dan bawah seperti huruf sin dan huruf sa, huruf z, tetapi harus semuanya dari seluruh area mulut ya. Keluar gitu. Tafasyi. Sya, ash. Maka seorang ketika baca huruf sin tapi tidak tafasyi, maksudnya udara yang keluar itu tidak menyeluruh dari seluruh mulut, maka keliru. Misalkan dibaca dengan huruf sin, ya, keliru ya. Maka harus dihadirkan tafasyinya, sifat tafasyi pada huruf sya. Minasya, minasya. Ada orang bacanya minas, salah. Atau minasya, salah. Harus ada sifat tafasyinya. Minasya, baik dalam kondisi sukun atau dalam kondisi berharakat. Ya. Baik. Itu sifat yang melekat pada huruf shin, yaitu sifat tafasyi, yaitu menyebarnya udara pada seluruh mulut saat mengucapkan huruf shin. Baik. Kemudian ada sifat istitalah. Ini berikutnya, ya, sifat istitalah. Sifat istitalah ini teman-teman, sifat yang melekat pada huruf dhad. Huruf dhad. Istitalah artinya memanjang atau bergeraknya lidah dari belakang ke depan saat mengucapkan huruf dhad. Memanjangnya. Bergeraknya lidah memanjang dari belakang ke depan saat mengucapkan huruf dhad. Bergerak. Karena huruf dhad itu teman-teman, kemarin kita sebutkan huruf dhad itu keluarnya dari tepi lidah menempel pada dinding gigi geram atas. Nah, kita ucapkan dan pengucapan tekanannya ini memanjang ya, dan bergerak ya, dari belakang ke depan. Nah, dari sini, dari belakang sini, dari belakang sini ke depan. Cuman pusat penekanannya di sini, kita tekan di sini, digeseknya di sini, di tepi lidah ke tepi gigi geram. Adapun nanti pertemuan ujung lidah dengan pangkal gigi sirih atas itu hanya sekedar nyentuh saja, tidak ada tekanan di situ, cuma nyentuh saja ya. Yang dipusatkan di sini. Ini istitalah, memanjang. Jadi kita pengucapannya huruf dot itu memanjang. Nggak boleh kita mengucapinnya cuma sekedar ucapin aja gitu. Tidak memanjang mengucapinnya. Misalkan mengucapinnya setengah-setengah. Contohnya walad dolin. Ini tidak memanjang, harus memanjang. Walau gitu ya. Atau nggak boleh do, salah, keliru.
Tapi dia mengucapkannya harus memanjang. Harus kita seret dulu gitu. Ya, ditekan, diseret, ya, baru diucapkan. Ya, gitu ya. Jadi sifat istitola ini adalah sifat yang hanya melekat pada huruf dot, ya, yang terkhusus huruf dot, ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman sekalian? Bisa Ustaz. Ya, jelas ya? Jelas. Baik. Insyaallah. Kalau nanti kita praktek. Nanti semua apa yang kita pelajari ini kita praktekkan ya. Insyaallah, Ustaz. Ustaz, Ya, Anda boleh baca surah An-Nas tadi, Tad? surah An-Nas. Tadi saya tanya nggak ada yang ini, nggak ada yang jawab. Apa Tad? Tadi lagi ini ada apa? Baik, silakan dibaca. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gimana Ustaz? Lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin. Perhatikan Mas Indra di lam. Ya, tadi kita sudah sebutkan huruf lam itu memiliki sifat bainiyah. Dia tidak mengalir banget, juga tidak syiddah. Jangan disyiddah. Atau jangan disakta. Jangan qul a'udzu, jangan, tapi qul a'udzu. Qul a'udzu. Jadi dia begitu kita ucapkan huruf langsung ke huruf hamzah, tidak ada jeda di sana. Jangan dijeda, jangan qul a'udzu, tapi qul a'udzu. Ya, baik. Baik Ustaz. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ulangi. Min syarril waswasil syarri kurang tipis soalnya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil. Syarr. Langsung tipis. Syarr gitu. Iya, langsung tipis. Min syarri. Jangan syarri, salah. Tapi syarri langsung tipis. Min syarril waswasil khannas. Baik. Min syarril waswasil khannas. Panjangin lagi di sini ya. Di sini tadi kita sebutkan memiliki sifat sofir, juga dia memiliki sifat hamas, sifat rokhah juga. Jadi harus dilamakan. Min syarril nah ini namanya sifat roh. Was mengalir. Juga hamas. Jangan setengah-setengah, jangan min syarril ini belum sempurna. Min syarril ini belum sempurna ya. Sinnya belum sempurna. Sukun huruf sin yang sukun di sini belum sempurna pengucapannya, sudah lanjut itu tidak boleh. Jadi sempurnakan dulu. Min syarril waswasil khannas. Paham ya? Baik. Paham Ustaz. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulangi. Minal jinnati wan nas. Mas Indra, ulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini huruf so-nya kurang tebal. Huruf so-nya kurang tebal dan kurang jelas perbedaannya dengan su di sini. Di sini sin
harokatnya dhammah, di sini so harokatnya dhammah. Bedakan, harus jelas perbedaan pengucapan huruf sin yang dhammah di sini dengan huruf so yang dhammah di sini. Jangan sampai sama. Yuwaswisu fi su, dengan yuwaswisu fi su, ya. Jangan sama, tapi harus beda ya. Su dengan u, su dengan u. Kalau huruf so itu yang harus kita tekankan adalah pangkal lidahnya, ya, diangkat ke langit-langit biar dia tebal di dalam suaranya. Iku, ya. Lagi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayuha. Bagus. Lanjut. Minal jinnati wan nas. Ayo, sudah lumayan jelas ya sifat sofirnya sudah. Kalau sofirnya sudah dapat, sifat sofirnya itu sudah dapat. Sudah tajam sekali ya. Baik. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk pembahasan apa ini? Ini keliru juga ini ya. Bukan idgham sih harusnya, ini gunnah. Pembahasan gunnah, bukan idgham. Saya nggak tahu yang nulis siapa ini yang ini. Yang buat materinya saya nggak tahu ya. Soalnya saya cuma mengajarkan saja, maksudnya mengajarkan materi yang ada dari panitia ya. Tapi di sini bukan idgham, seharusnya gunnah, maratibul gunnah. Ya. Akmal ma takun ya, kamilah, naqisah, anqas ma takun ya. Tapi di sini gunnah ya, ini harus ditukar seharusnya dihapus saja ya. Ya. Gunnahnya itu gunnah yang dimaksud di sini bukan gunnah yang melekat pada nun dan mim, tapi panjangnya. Ya. Panjangnya ya. Nah, ada panjang akmal ma takun, paling sempurna. Gunnahnya itu ada yang gunnahnya itu sempurna banget gitu. Ada yang kamilah, ada cuman sempurna, ada naqisah, ada yang kurang sempurna gunnahnya. Anqas ma takun ya, paling kurang ya. Gunnahnya paling kurang. Ya. Contoh di sini dikasihnya huruf nun dan mim bertasydid ya. Huruf nun dan mim bertasydid. Maka di sini paling sempurna. Akmal ma takun. Gunnahnya itu paling sempurna. Ya, Muhammadur. Jadi bunyi gunnahnya itu betul-betul paling sempurna, paling atas, paling sempurna. Kemudian ada yang kamilah, seperti nun sukun dan mim saat ikhfa, ya, maka di sini bunyi gunnahnya itu tidak seperti saat dia bertasydid. Lebih ringan ya. Lebih ringan gitu daripada yang ini tadi, yang pertama. Di sini lebih jelas gunanya. Wa in kafartum ya, bunyi gunnahnya ya. Baik. Namun di sini naqisah, kurang saat izhar. Saat izhar itu bunyi gunnahnya naqisah ya. Tidak terlalu jelas ya. Kurang gitu. Kurang jelas itunya, gunnahnya itu. An'amta tidak seperti Muhammad sama ini tadi. Muhammad jelas banget gunnahnya. Wa in kafartum juga masih ketara. An'amta agak lebih ringan. Ya, lebih ringan di lidah itu ya. An'amta ya. Kemudian yang terakhir anqas ma takun, paling kurang ya, saat berharakat biasa. Ya, paling kurang, enggak begitu jelas apa gunnahnya itu. Keluar dari hidung itu enggak begitu jelas. Nasjudu ya. Nasjudu, coba diucapkan satu-satu, terasa paling. Ya, pasti terasa ya. Tingkat-tingkatannya. Ada yang akmal ma takun gunnahnya itu paling terasa gitu, paling sempurna ya. Ya. Rasakan coba di hidung. Betul-betul terasa. Muhammadun wa in ya. An'amta ya. Ya, paling tinggi yang Muhammad, kemudian wa in kafartum yang di ikhfa ya. Yang nunnya itu diikhfakan, di sini idgham ya.
Yang di sini idgham ya, di sini ikhfa, di sini dia saat izhar, dan di sini saat tidak saat berharakat biasa. Baik. Jelas ya teman-teman ya? Jadi bukan masalah idgham di sini. Ini bukan pembahasan idgham ya, ini pembahasan maratibul gunnah namanya. Maratibul gunnah. Ya. Bacaan gunnah itu ya, gunnah itu sendiri, maratibul gunnah. Bukan idgham ya. Baik. Ada ini keliru nih. Sekarang kita masuk kayaknya ini kita lanjut besok aja ya. Kita lanjut besok aja nih teman-teman ya. Ini sebenarnya praktek baca huruf hijaiyah ini sampai ya. Baik teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ana Ustadz, Apa? yang memantul tadi Ustadz, Iya. tadi kan antum bilang ngarah ke huruf E. Iya. Bukan tapi E. Iya. Itu maksudnya bukan ini, maksudnya kita memantulkannya bukan ada apa adanya gitu. Sebetulnya kalau yang apa adanya itu misalkan kita pantulkan ke makhrajnya gitu kan. Ke tempat keluarnya gitu kan. Iya, itu khusus buat huruf qaf dan huruf ta. Khusus buat huruf qaf dan huruf ta. Tapi kalau misalkan ada orang mengartikan seperti itu, dia kembalikan ke tempatnya, misalkan ada gitu. Ya, bisa juga, ya, sama juga ya, bisa juga. Cuman tadi kalau yang huruf dal, huruf jim, ya, terus huruf apa satu lagi itu huruf ba, ya, ada yang mengatakan dia harus dibentulkan ke huruf, lebih ngarahnya ke huruf E untuk memudahkan sebetulnya, untuk memudahkan saja ya. Karena ada orang bacanya ada gitu, ditambahnya huruf hamzah di situ. Itu keliru ya. Baik. Baik Ustaz. Adapun pada dasarnya memang setiap huruf yang sukun itu ya kembalinya kepada makhrajnya, ya. Kembali kepada memantulnya kembali kepada sukun itu sendiri ya, ketika dia sukun ya. Kalau berharokat kan kita terbuka. Ketika sukun yang kembali ke tempatnya, tempat makhrajnya. Nah, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Jazakumullah. Ada lagi pertanyaan? Baik, enggak ada lagi ya? Enggak ada lagi. Kita lanjut. Ini kita sampai kapan ya? Ini pertemuannya sampai kapan ini? Teman-teman? 1 bulan, Ustaz. 1 bulan ya? Iya, Ustaz. Saya lihat materinya cuman sedikit, tapi 1 bulan. Sebetulnya bukunya Asy-Syafi'i 1 dan Asy-Syafi'i 1 sama Asy-Syafi'i 2 itu Ustaz. Ada ya? Bukunya. Ada yang kuning itu sama yang hitam tuh Ustaz. Oh gitu, tapi saya lihat materinya cuma ini bentar lagi sudah selesai nih materinya nih. Coba kita lihat ya materinya ya. Ya, ini materinya bentar lagi selesai. Bentar lagi selesai ya. Selesai. Mungkin nanti praktek Ustaz, banyakin praktek. Banyakin praktek, emang sih lebih bagus banyakin praktek aja ya. Ya, nah Ustaz. Kesalahan tahu. Iya. Baik, teman-teman sekalian, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini ya. Jazakumullah khairan udah mau bersabar ya, duduk bersama saya di sini sampai sudah larut malam gini ya. Baik. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah.